tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata mereka nih. Kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Jadi apabila siapapun, baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, maka kami siap untuk melakukan ancaman. Belakangan ini, film dokumenter Pesta Babi karya Dandi Dwi Laksono menjadi perbincangan satu negara. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di tanah Papua yang mayoritas adalah umat Kristiani? Pulau Papua, pulau kedua terbesar di dunia setelah Greenland, adalah salah satu hutan hujan bagi paru-paru dunia. Hutan hujan Papua adalah benteng terakhir hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Dalam film Pesta Babi, diceritakan bahwa pemerintah Indonesia membidik 2,5 juta hektar hutan untuk proyek penghancuran hutan terbesar di dunia dengan dalih proyek strategis pangan dan energi yang akan ditanami sawit, tebu, padi, dan juga dibuat untuk peternakan. Angka 2,5 juta hektar ini setara dengan gabungan wilayah Israel dan Palestina. Bagian terbesar proyek ini direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar dan sekitar 560.000 hektar akan ditanami tebu untuk produksi gula dan bioetanol. Selain itu, sekitar 400.000 hektar lahan sawit dipersiapkan untuk biodiesel. Target pemerintah adalah mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau dikenal dengan program B50. Tanah yang sejatinya adalah milik mereka secara membabi buta dikeruk untuk eksploitasi energi dan pangan. Masyarakat Papua sedang menghadapi penghancuran hutan adat mereka demi perkebunan tebu dan bioetanol. Hidup di wilayah perbatasan dan hutan belantara membuat sebagian masyarakat di sana bahkan tidak memiliki status kewarganegaraan. Padahal mereka sudah hidup di tanah itu jauh sebelum Indonesia berdiri. Mereka tidak bisa berbuat banyak, mereka lemah di mata hukum, dan yang paling ironis, proyek itu dijaga oleh militer. Dan katiku barang di. Jangankan tuh, saya bilang padanan kalau lebih baik saya ngungsi ke Papua Nugini. Dia bilang, aduh Bapak jangan begitu. Ya memang, kalau tidak bisa menghargai kami, lebih baik pilihan yang itu yang saya memilih. Lebih baik saya pindah dari sini. Saya mengungsi ke Papua Nugini, di negara tetangga. Lalu apa itu salib merah dan pesta babi? Dalam film dokumenter Pesta Babi, dijelaskan bahwa masyarakat Auyu menjadi salah satu pelopor gerakan palang adat dan salib merah. Masyarakat menggunakan batang kayu besi rawa untuk dijadikan sebuah salib raksasa. Salib itu adalah simbol perlawanan. Dalam 10 tahun terakhir, sudah lebih dari 1.800 salib merah ditancapkan di berbagai suku di Papua. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat menjadi simbol larangan yang mempersatukan unsur adat dan agama. Salib-salib merah itu tidak dipasang di halaman gereja, melainkan di tanah adat, hutan adat, serta tempat-tempat yang dianggap sakral. 1.800 palang adat dan salib itu bukan semata-mata simbol agama, melainkan benteng untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki wilayah adat mereka. Ratusan kilometer dari tempat orang-orang Auyu mendirikan salib, masyarakat suku Muyu sedang menyiapkan bentuk perlawanan lain. Namun kali ini bukan dengan salib, melainkan melalui sebuah pesta adat besar. Pesta adat seperti ini sangat jarang ditemukan, bukan hanya di Papua, tetapi juga di kawasan Pasifik dan Melanesia. Di balik pesta adat masyarakat Muyu itu, tersimpan gerakan sosial yang kuat, sama seperti gerakan salib merah yang dilakukan masyarakat Auyu. Bila kita belajar dari sejarah, terdapat kepunahan peradaban suku-suku di dunia, seperti suku Aztec di Amerika atau suku aborigin di Australia. Saat ini, pemusnahan peradaban di Papua tanpa kita sadari sedang terjadi. Pertanyaannya, di manakah gereja berdiri? Dalam dinamika di lapangan, terkadang masyarakat Papua berseberangan dengan gereja lokal yang dianggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Padahal, pada tahun 2015, Paus Fransiskus merilis ensiklik Laudato Si tentang lingkungan hidup. Dampak perubahan lingkungan yang tidak seimbang terhadap kaum miskin sangat ditekankan oleh Paus hampir di setiap halaman dokumen itu. Mendiang Paus memberikan banyak contoh mengenai akibat perubahan iklim yang menurutnya paling berat dirasakan oleh mereka yang hidup di negara-negara berkembang.
Saat ini, justru pemerintah yang berbalik arah dan bekerja sama dengan para investor untuk mengeruk kekayaan secara ugal-ugalan. Paus Fransiskus menghubungkan seluruh umat manusia dengan ciptaan. Laudato Si menawarkan pendekatan yang menyeluruh terhadap persoalan lingkungan. Kita adalah bagian dari alam, hidup di dalamnya, dan terus berinteraksi dengannya. Karena itu, setiap keputusan manusia pasti memiliki dampak terhadap lingkungan. Pengejaran uang secara membabi buta yang mengabaikan kaum miskin dan tersingkir serta kehancuran bumi semuanya saling berkaitan. Ensiklik ini ditujukan kepada seluruh manusia di planet bumi serta menyerukan cara pandang yang baru terhadap kehidupan. Kita sedang menghadapi krisis yang mendesak. Ensiklik Laudato Si terdengar sangat didengungkan oleh Gereja Katolik Indonesia. Akan tetapi, bagaimana dengan realita di lapangan? Pada tahun 2021, Keuskupan Agung Merauke menandatangani MOU dengan PT Tunasawa Erma atau TSE yang selama ini telah merusak dan menghancurkan lingkungan di tanah Papua. Keuskupan menerima 2,4 miliar rupiah dari perusahaan tersebut. Selain uang tersebut, masih ada uang 20 juta rupiah setiap bulannya. Sikap uskup ini bertolak belakang dengan upaya umat Katolik yang selama ini melawan dengan keringat, darah, dan air mata. Bagaimana dengan KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia? Pada bulan Maret 2026, setelah MSCI World Index mendesak Bursa Efek Indonesia, akhirnya BEI resmi membuka akses data kepemilikan saham di atas 1%. Sebelumnya, yang terbuka secara umum hanya kepemilikan di atas 5%. Secara mengejutkan, gereja melalui dana pensiun Lembaga Katolik Yadapen memiliki saham TGRA sebesar 4,19% atau 1,15 juta lot, dana pensiun Konferensi Wali Gereja Katolik sebesar 2,91% atau 801.000 lot, dan Keuskupan Agung Medan sebesar 1,29% atau 354.000 lot di saham yang sama. TGRA atau PT Teregra Asia Energi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi. Meskipun mencanangkan energi terbarukan, tetapi tetap saja sangat merusak ekosistem lingkungan. Kalau saya melihat dari sisi engineering ya, maksudnya saya yang mengerti bagaimana caranya baterai itu dibikin dan bahan dasarnya apa saja untuk membuat sebuah baterai. Itu jauh lebih polusi lingkungan daripada ice. Untuk mengekstrak segitu banyak logam, rare earth mineral untuk membuat satu baterai, itu lu ngegalinya itu lebih banyak daripada lu bikin satu mobil ice. Kalau baterai, lu butuh lithium. Lithium kan termasuk rare earth mineral. Nah, rare earth mineral itu kadarnya ketika lu tambang itu cuma 0,6%, Pak. Berarti setiap ton yang lu tambang, lu cuma dapat nggak sampai 6 kilo. 1 ton tanah nggak sampai 6 kilo. Lu bayangkan. Mungkin kita akan membahas ini secara khusus dalam video terpisah. Bila kalian setuju, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Melihat realitas yang sangat miris, terutama di tanah Papua, umat mengharapkan adanya kehadiran gereja di tengah-tengah mereka. Tidak hanya secara liturgis dan omon-omon belaka, tetapi juga hadir secara utuh di tengah persoalan yang begitu besar. Tanah mereka terancam hilang, peradaban mereka terancam lenyap, dan iman mereka sekarang dipertaruhkan. Mendiang Paus Fransiskus mengingatkan bahwa karena Allah menyertai kita semua, manusia masih dapat berusaha mengubah arah. Kita masih bisa bergerak menuju pertobatan ekologis, yaitu sebuah perubahan hidup di mana kita mampu mendengarkan jeritan bumi sekaligus jeritan saudara-saudara kita di Papua. Dalam bahasa religius, apa yang diminta Paus sesungguhnya adalah pertobatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar bila kalian pikir video ini berguna. Share kepada kerabat kalian dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.